Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi proteomics dan transkriptomics. Dengan saya sendiri, izin memperkenalkan diri, saya Dava Sofandi dengan NPM 2518031039. Izin memperkenalkan diri, nama saya Simatupang Stephen Gilbert dengan NPM 2518031089. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gede Dewi Saputra dengan NPM 2518031079. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syara Alima Ramadhani dengan NPM 2518031049. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pria Putri Rendaini dengan NPM 2518031029. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kinsha Kalista Putri Siva dengan NPM 2518031069. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syesha Zalika Bahria dengan NPM 2518031059. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ania Raisa dengan nomor NPM 2558031019. Izin memperkenalkan diri, nama saya Natasha Laudia Putri dengan NPM 2518031019. Memperkenalkan diri, nama saya Suci Rahmadayanti dengan NPM 2518031009. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Filza Nabil Adzani dengan NPM 25580310009. Outline pada presentasi kami kali ini yaitu ada pendahuluan ataupun latar belakang, tujuan dan manfaat, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, penutup, dan daftar pustaka. Kepada rekan-rekan saya yang bertugas, saya silakan. Pendahuluan, perkembangan teknologi modern seperti sequencing dan spektrometri massa telah mengubah cara peneliti mempelajari proses biologis di dalam sel. Jika dulu analisis gen dan protein hanya terbatas, kini pendekatan omics memungkinkan kajian molekuler dilakukan secara luas dan mendalam. Dua bidang penting yang berkembang pesat adalah transkriptomik yang mempelajari seluruh RNA yang dihasilkan sel, dan proteomik yang menganalisis protein sebagai pelaksana utama fungsi biologis. Berikutnya, adapun tujuan serta manfaat. Tujuan yang pertama, menjelaskan terkait dasar-dasar transkriptomik dan proteomik. Yang kedua, menguraikan teknologi dan metode analisis terkait transkriptomik dan proteomik. Yang ketiga, menjelaskan tentang hubungan antara RNA dengan protein. Yang keempat, menunjukkan pentingnya integrasi data omics. Adapun manfaat, yang pertama, memahami proses ekspresi gen secara menyeluruh. Yang kedua, menjadi dasar penelitian biomarker penyakit. Yang ketiga, mendukung adanya pengembangan terapi yang lebih tepat sasaran. Yang keempat, menambah wawasan aplikasi omics di kesehatan dan bioteknologi. Baik, pada bagian metodologi, kami menggunakan diagram fishbone untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterbatasan data proteomik dan transkriptomik dalam memahami mekanisme penyakit. Baik dari sudut pandang yang pertama, yaitu dari segi patofisiologi, kenapa dijadikan faktor penghambat proteomik dan juga transkriptomik, karena penyakit itu dipicu oleh banyak sekali proses molekuler yang saling terikat, sehingga ekspresi gen atau proteinnya itu tidak spesifik antar pasien. Kemudian yang kedua, yaitu dari segi fisiologi, dari sudut pandang fisiologi itu variasi alami antar individu itu merupakan tantangan besar karena setiap orang memiliki latar biologis yang berbeda-beda, sehingga data dari suatu kelompok itu sulit untuk digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Kemudian kondisi tubuh kita itu juga bersifat dinamis, yaitu selalu berubah-ubah seiring waktu dan juga mempengaruhi hasil pengukuran transkriptomik dan juga proteomik. Nah, tantangan lainnya adalah ekspresi RNA yang tidak selalu mencerminkan jumlah atau aktivitas protein yang ada, karena protein itu dapat mengalami modifikasi setelah diproduksi. Ditambah lagi jaringan tubuh terdiri dari berbagai sel yang berbeda. Nah, sehingga sampel yang dianalisis merupakan campuran dari banyak sel yang sulit untuk diinterpretasikan datanya secara spesifik. Kemudian dari segi disiplin ilmu, integrasi data di bidang ini tuh sulit karena perbedaan metode dan juga kurangnya ahli bioinformatika. Selain itu juga masing-masing bidang itu memiliki standar dan juga protokol yang berbeda-beda, sehingga menghambat kolaborasi yang mulus antara berbagai bidang tersebut.
Kemudian dari sudut pandang yang keempat yaitu etiologi penyakit atau asal-usul penyakit, pemahaman kita tentang mekanisme molekuler yang mendasarnya itu seringkali masih lemah, sehingga hubungan sebab akibatnya antara temuan molekuler dan gejala klinis itu sulit dibuktikan secara kuat. Hal ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan data klinis yang mendetail dan juga lengkap, sehingga mekanisme molekuler belum sepenuhnya dapat dipahami dan juga respon tiap pasien itu sangat bervariasi. Kemudian dari segi aspek biologis, keragaman jenis sel dan regulasinya atau pasca transkripsi ataupun pasca translasi membuat analisis itu semakin kompleks. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan terapi, yaitu variasi pasien menyulitkan identifikasi biomarker sehingga terapi presisi berkembang. Selanjutnya, identifikasi masalah terkait proteomik dan transkriptomik. Di sini, kelompok kami mengambil 5 masalah utama. Yang pertama, kehilangan konteks spasial dan heterogenitas jaringan. Yang kedua, kompleksitas penyakit. Yang ketiga, keterbatasan teknis meliputi sensitivitas, cakupan dan kuantifikasi proteomik dan transkriptomik. Yang keempat, tantangan integrasi multiomics meliputi transkriptomik, proteomik, dan lainnya. Yang kelima, masalah translasi klinik. Masalah yang pertama, kehilangan konteks spasial dan heterogenitas jaringan. Single cell atau bulk omics sering disebut buta peta terhadap posisi sel di jaringan, sehingga mereka bisa membaca ekspresi gen atau protein per sel, tapi kehilangan informasi mengenai di mana sel ini berada di dalam suatu jaringan tumor. Ini menjadi masalah besar jika tumor itu sangat heterogen dan interaksi antar selnya sangat bergantung posisi. Contohnya pada tumor microenvironment atau TME. Keterbatasan deteksi sel tunggal, biaya yang tinggi, dan belum adanya standarisasi prosedur antar laboratorium untuk spasial omics ini memperburuk tantangan. Baik, selanjutnya saya akan membahas kompleksitas penyakit. Yang pertama ada sporotrix, jamur penyebab sporotrikosis. Mekanisme patogenesis, adaptasi fisiologis, dan perbedaan virulensi antara spesies itu belum sepenuhnya dipahami. Maka dari itu sporotrix itu kompleks sebagai penyakit. Lalu kedua ada DNA non-coding porcine, yaitu PCVL258 dan PCVL264. Dua molekul DNA non-coding asal babi itu sudah ditemukan, tapi fungsi biologisnya tidak jelas, padahal mampu memicu perubahan ekspresi gen dan protein di hewan uji. Lalu ada tannic acid versus Staphylococcus aureus. Efek antimikroba, tapi mekanisme molekuler detailnya seperti target gen atau protein apa saja belum lengkap sehingga sulit dioptimalkan sebagai antibakteri. Selanjutnya ada luka diabetik, itu sulit sembuh karena inflamasi kronis dan kurangnya angiogenesis. Mekanisme molekuler penyembahannya dan efek campuran ekstraherbal belum sepenuhnya dipahami. Selanjutnya ada diabetik nekropati (IN). Kurangnya pemahaman mengenai mekanisme regulasi pasca transkripsi seperti alternatif polyadenylation atau apa yang mendorong peningkatan protein inflamasi tanpa perubahan mRNA. Selanjutnya ada penyakit Parkinson. Arsitektur molekuler dan seluler lengkap, jenis sel mana yang paling rentan, jalur sinyal apa yang rusak, itu belum lengkap. Prematur coronary artery disease atau PCAD, jaringan proteomik, jalur biologis spesifik pada PCAD itu masih belum jelas. Kanker payudara, dabung proteogenomik. Selanjutnya hubungan mutasi somatik ke perubahan protein atau fosfoprotein, lanjut ke jalur sinyal yang aktif yang belum sepenuhnya dipetakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterbatasan teknis meliputi sensitivitas, cakupan dan kuantifikasi proteomik atau transkriptomik. Proteomik sel tunggal sulit mendeteksi protein dengan sensitif dan stabil. Metode sebelumnya yaitu SCOP-MS masih kurang dalam output, akurasi kuantitatif dan biaya. Oke, jadi selanjutnya itu ada tantangan integrasi multiomics. Nah, tantangan pertama itu ada pada data RNA itu tidak sama dengan data protein, sehingga integrasi multiomics itu tidak trivial. Lalu yang kedua itu ada pemahaman ekspresi gen itu masih parsial, sehingga ada gap antara mRNA dan protein fungsional. Nah, lalu yang ketiga itu ada studi diabetik nephropathy menemukan bahwasannya protein inflamasi itu meningkat walaupun mRNA itu tidak naik. Nah, selanjutnya itu ada masalah translasi ke klinik. Nah, masalahnya itu yang pertama, data omics ke praktik klinik itu berjalan pelan. Lalu yang kedua itu, banyak studi masih berhenti di level biomarker potensial atau target terapi potensial. Nah, yang ketiga itu ada contohnya, jadi contohnya ada biomarker TME untuk imunoterapi kanker, lalu molekul untuk diagnosis atau terapi antifungal, lalu ada target inflamasi pada DN, lalu yang terakhir itu ada protein diferensial pada PCAD. Analisis proteomik dari perspektif biologi sel. Pada slide ini, kita akan membahas bagaimana kemajuan proteomik mempengaruhi dari berbagai perspektif biologi. Seperti pertama, biologi sel.
Proteomik kini dapat mampu menangkap heterogenitas sel tunggal dan lokasi subseluler protein. Ini artinya, dalam kemajuan proteomik yang sekarang, kita bisa melihat perbedaan protein per sel dan bahkan melihat protein berada di bagian mana dalam sel. Tidak seperti dulu yang hanya kita bisa melihat protein per selnya saja. Dengan memahami keberagaman antar sel, kita juga dapat mengetahui lokasi proteinnya, kita dapat mampu untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana sel itu akan berekspresi. Lalu kedua, memungkinkan studi distribusi protein, dinamika turnover, dan modifikasi pasca translasi. Melihat modifikasi pasca translasi seperti dalam proses fosforilasi yang sangat penting dalam regulasi sinyal sel. Kemajuan proteomik tersebut diungkap menjadi 3 implikasi, yaitu pertama, mass spectrometry, yang lebih sensitif dan otomatis pada analisis jaringan dan sampel klinis presesi. Artinya, kita dapat menganalisis sampel klinis atau jaringan kecil dengan akurat. Kedua, single cell proteomics, yaitu peta prototip sel tunggal yang menjadi wawasan diferensiasi dan respons obat. Memungkinkan kita untuk membuat peta protein di setiap sel satu persatu. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sel berubah, membelah, ataupun merespon obat. Ketiga, spatial proteomics, yaitu distribusi protein dalam jaringan organel sel. Teknologi yang bisa melihat protein itu berada di mana dalam jaringan atau organel ini membantu memahami struktur dan organisasi sel. Awalnya, perkembangan proteomik merupakan melihat heterogenetas sel tunggal dan lokasi subseluler. Kini didukung dengan kemajuan instrumen dan metode eksperimental seperti teknologi kunci LSC, single cell proteomics, dan spatial proteomics, kita dapat memahami perubahan substrat diferensiasi pada sel, juga dapat memahami dinamika protosintesis dan analisis PTM atau fosforilasi, kiltinasi, dan glikosisasi untuk memetakan regulasi. Lalu berikutnya adalah analisis transkriptomik dari perspektif molekuler. Ruang lingkup molekuler yaitu menganalisis seluruh transkript RNA seperti mRNA, miRNA, incRNA, dan isoform. Awalnya, kita akan pindah ke ruang lingkup transkriptomik. RNA merupakan cerminan aktivitas gen atau gen mana yang sedang dihidupkan di dalam sel. Tapi hasil transkriptomik sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya kualitas sampel, metode isolasi, dan variasi transkripsi. Kualitas sampel misalnya seperti metode isolasi, RIN, dan handling RNase. Lalu, variasi bentuk transkrip membutuhkan teknologi yang akurat, sehingga untuk menganalisis teknologi lanjutnya, kita memerlukan short read sequencing atau sensitif untuk kuantifikasi ekspresi gen. Lalu, cocok untuk menghitung kadar ekspresi gen sensitif dan lebih harga terjangkau. Lalu, long read sequencing, membaca transkrip utuh untuk mendeteksi isoform baru. Lalu ketiga, kombinasi antara hybrid sequencing. Itu paling optimal untuk struktur dan kuantifikasi. Berikutnya adalah analisis transkriptomik dari perspektif molekuler, bioinformatika, dan analisis. Tahapnya berupa trimming, lalu alignment atau pseudo-alignment, lalu kuantitasi, normalisasi, dan ekspresi diferensial. Tools atau alat yang digunakan adalah STAR, Salmon, SDSQ2, HR, dan perlu divalidasi atau qPCR. Untuk single cell atau spatial transcriptomics, ini menangkap heterogenitas antar sel atau keberagaman antar sel, lalu mendukung identifikasi sel langka dan pola ekspresi spesial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi temuan proteomik dan transkriptomik. Tujuan integrasi multiomics yang pertama mendapat gambaran regulasi molekuler lebih holistik, kedua memetakan hubungan mRNA, protein, dan fungsi. Kemudian prinsip integrasi yaitu korelasi kelimpahan RNA protein, pathway mapping dan network analysis, yang ketiga adalah joint modeling, multi-view learning, vectorization. Kenapa RNA itu tidak sama dengan protein? Karena ada dua alasan, yaitu ada regulasi pasca transkripsi, translasi, dan degradasi protein. Yang kedua ada turnover protein berbeda antar jaringan atau kondisi. Kemudian ada integrasi temuan teoritis proteomik dan transkriptomik dalam teknologi integratif. Yang pertama CITE, REAP, mengukur RNA plus protein dalam satu sel. Kemudian spatial proteogenomics, yaitu memetakan jalur aktif dalam konteks jaringan. Kemudian ada tantangan integrasi, ada dua, yaitu perbedaan sensitivitas platform, batch effect, data sparsity. Dan yang kedua adalah perlu validasi eksperimental seperti Western blot, target MS.
Kemudian ada implikasinya itu terbagi menjadi dua, yaitu biologis dan peroxisomes. Yang pertama biologis, yaitu memperjelas perubahan ekspresi mana yang benar-benar berdampak pada fungsi sel, mengungkap modul regulasi spesifik, stress response, apoptosis, atau diferensiasi. Yang kedua itu ada peroxisomes, yaitu menemukan target obat yang lebih valid, menentukan biomarker yang konsisten antara RNA dan protein, memahami mekanisme resistensi obat, mendukung terapi presisi melalui stratifikasi pasien berbasis profil multiomics. Kemudian ada tantangan dan keterbatasan studi proteomik dan transkriptomik. Yang pertama pada proteomik itu ada 3, yaitu banyak protein memiliki kelimpahan sangat rendah dan mengakibatkan sulit dideteksi. Kemudian sampel sensitif terhadap kesalahan preparasi. Yang ketiga, teknologi single cell atau spasial mahal dan data tersebut menjadi sering tidak stabil. Kemudian ada tantangan dan keterbatasan studi transkriptomik. Yang pertama itu RNA mudah rusak, perbedaan platform, hasil menjadi bisa tidak konsisten. Yang kedua ada short read dan versus long read, masing-masing punya limitasi. Kemudian ada rekomendasi pengembangan materi atau pemahaman. Itu ada 3. Yang pertama, tambahkan materi teknologi baru, memperkuat pemahaman bioinformatika. Dan yang terakhir, dorong studi kasus klinis dan translasi. Pada tambahan materi teknologi baru, itu bisa dengan single cell omics, spatial omics, long read sequencing. Dan yang kedua, multi-omics integration tools. Kemudian ada memperkuat pemahaman bioinformatika, yaitu pipeline analisis data besar, normalisasi lintas platform dan validasi eksperimental. Yang ketiga ada dorong studi kasus klinis dan translasi, yaitu penerapan omics pada diagnosis, biomarker, dan terapi presisi. Tekankan hubungan RNA, protein, fungsi agar mahasiswa memahami kenapa integrasi omics itu penting. Baik, dari paparan materi yang sudah teman-teman saya berikan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman proteomik dan transkriptomik memberikan gambaran yang lebih utuh tentang apa yang terjadi di dalam sel. Perbedaan antara RNA dan protein menegaskan bahwa analisis tunggal tidak cukup. Meski potensinya besar, banyak tantangan teknis dan biologis yang harus ditaklukkan. Dalam bidang farmasi dan kesehatan, kedua pendekatan ini berperan besar dalam penemuan target obat, biomarker, dan terapi presisi. Teknologi modern seperti single cell omics dan spatial omics membuka perspektif baru dalam melihat heterogenitas sel. Selanjutnya, saya akan memberi beberapa poin saran untuk materi transkriptomik dan proteomik. Yang pertama adalah materi pembelajaran perlu memasukkan teknologi-teknologi terbaru. Yang kedua, pengenalan bioinformatika sebaiknya diperluas. Yang ketiga, studi kasus klinis perlu diperbanyak agar konsep lebih mumpuni. Yang keempat, penelitian lanjutan disarankan fokus pada integral multi-omics secara komprehensif. Dan yang terakhir adalah untuk pengembangan di dunia nyata, perlu disiapkan standar analisis dan validasi yang lebih konsisten. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi kepada rekan kami dari kelompok 2. Kami silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya, kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana kemajuan mengenai proteomics dan transkriptomics di Indonesia? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua itu mengapa identifikasi protein yang hanya muncul dalam kondisi tertentu penting untuk penelitian penyakit? Sepertinya cukup. Mungkin ada dari teman saya yang ingin bertanya lagi. Izin memperkenalkan diri, nama aku Palova. Izin bertanya, apa faktor utama yang menyebabkan hasil proteomik dan transkriptomik sulit diterapkan langsung ke praktis klinis? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Zen. Bagaimana kemajuan mengenai proteomics dan transkriptomik di Indonesia? Jadi, bidang proteomics dan transkriptomik di Indonesia sejauh ini tuh sudah mulai dalam tahap perkembangan. Seperti peneliti di Indonesia tuh semakin banyak mempublikasikan studi tentang transkriptomik dan memanfaatkan sequencing untuk studi populasi, penyakit, dan respon imun. Tetapi sayangnya penelitian bidang ini masih memiliki hambatan, seperti biaya dan akses peralatan, khususnya mass spec sequencer, terutama long read atau single cell platform, dan reagen yang mahal itu menyebabkan akses masih terbatas. Selanjutnya, kekurangan sumber daya manusia yang terlatih di proteomik, kelanjutan, dan bioinformatika itu menyebabkan analisis data omics besar membutuhkan skill yang khusus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Zane mengenai pertanyaan mengapa identifikasi protein yang hanya muncul dalam kondisi tertentu penting untuk penelitian penyakit.
Proteomik memungkinkan peneliti menemukan protein yang hanya diekspresikan ketika sel mengalami stres, infeksi, atau perubahan patologis. Protein spesifik kondisi seperti ini sering menjadi indikator awal munculnya penyakit atau perubahan fungsi sel. Dengan mengetahui protein mana yang muncul atau hilang pada kondisi tertentu, peneliti dapat mengidentifikasikan biomarker potensial untuk diagnosis serta memahami mekanisme molekuler yang terlibat dalam perkembangan penyakit. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Lova mengenai apa faktor utama yang menyebabkan hasil proteomik dan transkriptomik sulit diterapkan langsung ke praktik klinis, yaitu karena salah satu penyebab utama adalah kesenjangan antara temuan molekuler dan penerapannya pada pasien. Data omik sering menghasilkan banyak kandidat biomarker atau target terapi, tetapi tidak semuanya teruji secara konsisten pada populasi yang lebih luas. Selain itu, keterbatasan teknis seperti biaya yang tinggi, kurangnya standar baku antar laboratorium, serta variasi biologis pasien membuat proses validasi klinis menjadi lebih lambat. Akibatnya, meskipun teknologi omik sangat maju, translasi ke aplikasi klinis membutuhkan waktu yang lebih panjang, karena harus melewati fase pengujian yang ketat. Apakah jelas, Pak Lova? Jelas, terima kasih, Ania. Ya. Oke, baik. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama proses presentasi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.